Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, teman sekalian dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah, kesehatan lahir dan batin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakihni fiddin walimni at-takwil. Allahumma fakihni fiddin walimni at-takwil. Allahumma fakihni fiddin walimni at-takwil. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna Ramadan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk menjemput kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Baik, Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan dari salafus saleh, jadi para orang-orang alim, nasihat Umar bin Abdul Aziz kepada orang yang terzalimi. Jadi pesannya bagi orang yang terzalimi, maka jangan mencaci. Bagi orang yang terzalimi, jangan mencaci maki. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya mencatat sebuah riwayat tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang yang mengadu kepadanya karena dia baru saja dizalimi dan mengadunya itu sambil mencaci. Maka beliau berkata demikian. Seseorang masuk ke kediamannya atau ke rumahnya bin Abdul Aziz, kemudian lalu dia mengadu kepadanya bahwa ada seseorang yang menzaliminya. Ia pun mencaci maki orang yang menzaliminya tersebut. Umar bin Abdul Aziz akhirnya berkata, sesungguhnya jika kau berjumpa dengan Allah dalam keadaan terzalimi, itu lebih baik daripada kau berjumpa kepada Allah dalam keadaan mencaci maki orang yang sedang menzalimi. Jadi ini pesannya teman-teman sekalian, kita kalau terzalimi, ya terzalimi itu lebih baik jika kita menghadap Allah dalam kondisi terzalimi daripada kita menghadap
dan kita mengatakannya atau sambil mencaci maki atau sambil merendahkannya atau sambil menjelekannya. Maka cara pandang kita saat mengalami terdolimi ya atau didolimi itu kita ubah apabila kezaliman itu datang kepada kita, maka cukup kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya cukup cukup sudah kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama ini kan kita sering mendengar teman-teman sekalian, kenapa demikian tadi? Kenapa demikian? Karena kita juga kenapa cukup kita laporkan kepada Allah, yaitu karena doa orang yang terzalimi, doa orang yang terzalimi itu sangat-sangat mustajab atau sangat-sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Itu ya teman-teman sekalian. Tentu doanya itu yang tentu yang baik-baik ya, yang baik kepada Allah. Bukan doa yang menjelekan atau ingin menjatuhkan atau ingin membalas kejelekan. Itu tentunya ya itu lebih baik demikian. Karena dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencemooh atau mengolok-olok kaum lainnya. Bisa jadi yang mencemooh lebih baik dari mereka. Dan janganlah sekumpulan wanita mencemooh kumpulan wanita yang lain. Bisa jadi yang dicemooh lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang baik. Ya. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita itu memanggil dengan panggilan yang buruk, maka kita itu termasuk orang yang sesudah. Kalau sudah beriman berarti apa? Tidak beriman. Ya, barang siapa itu ya tidak bertobat dan seperti itu. Maka ini sangat naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu ya. Jelek-jelekan. Ya. Maka ayat tadi adalah panduan bagi kita di dalam kita bergaul di masyarakat, bagaimana kita memiliki etika yang baik, etika yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu etikanya? Jangan saling menjelekkan, jangan saling mencela, mencaci maki, mencemooh, mengolok-olok atau mengejek, karena jika kita tahu kedudukan atau perkara tersebut di sisi Allah, maka Allah itu adalah termasuk panggilan seburuk-buruknya. Jadi seburuk-buruk, dan Allah menghendaki mereka itu siapa? Mereka bertobat, menghendaki mereka bertobat. Jika mereka melakukan kesalahan ya mereka harus segera bertobat. Ya, tugas kita bukan menjelek-jelekannya, tapi mungkin mengingatkannya itu dulu ya. Artinya teman-teman Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ketika seseorang mengadukan orang yang menzaliminya kepada Allah, ya ini ya artinya teman-teman sekalian, ketika ada seorang yang terzalimi dan kemudian mengadukannya ya kepada Allah, lalu dia mencaci makinya dalam mengadukannya itu kalau begitu seperti itu berarti mereka telah terlepas, mereka telah keluar dari etika-etika yang dikehendaki Allah. Karena itu tadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa risih mendengarkan orang yang mengadu kepada beliau sambil mencaci maki orang yang telah menjelekan, sambil menjelek-jelekan orang yang telah menjelekan. Ya mungkin biasanya kita saat didolimi, disakiti, perasaan kita itu masih marah, masih sakit hati, kita menyampaikannya itu dengan emosi. Biasanya demikian ya memang ya. Demikian seperti itu lain. Makanya kita harus mampu mengontrol diri kita. Oleh sebab itu beliau yang mengatakan, sesungguhnya jika kau berjumpa Allah, ini ya Umar bin Abdul Aziz tadi, sesungguhnya jika kau berjumpa dengan Allah dalam keadaan terzalimi itu lebih baik daripada kau berjumpanya dalam keadaan mencaci maki orang yang menzalimi. Kapan berjumpanya ya sih? Kapanpun kita, hati kita kan karena Allah itu dekat, ya Allah itu dekat, kita jangan sampai nanti sebelum kita tobat kita dipanggil oleh Allah dalam kematian, kita menyesal nanti. Maka hal penting lainnya adalah sebelum
kita menganggap diri kita itu terzalimi, kalau kita merasa terzalimi dan menganggap diri kita terzalimi, maka nasihatnya kita juga perlu juga memeriksa diri kita terlebih dahulu. Kita harus amati bagaimana sih sebenarnya rangkaian peristiwanya, apa kejadiannya, bagaimana kok Anda dianggap terzalimi atau kezaliman itu datang kepada kita. Maka kita perlu mempertanyakan kepada diri kita, ya, itu namanya itu apa? Mengevaluasi diri kita sendiri, ya, mengevaluasi diri kita bagaimana tuntutannya, duduk perkaranya, permasalahan itu datang sampai kita itu merasa terzalimi atau rangkaiannya itu tadi seperti apa. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu mengevaluasi diri kita? Karena sifat manusia itu makhluk yang perasa. Seringkali tak merasa seakan-akan perasaannya itu hanya digunakan untuk dirinya yang terzalimi. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana mereka yang menzalimi kita. Biasanya kita lebih mampu merasakan kita merasa dihina daripada kita merasa kalau bagaimana kita merasakan kalau mereka terhina bagaimana. Ini kita tidak pernah merasakan. Itu ini sudah sunatullahnya demikian. Maka perlunya kita memang mengevaluasi diri kita. Bagaimana sih perasaannya mereka? Ya, kita seringkali hanya mementingkan perasaan diri kita tanpa memperhatikan bagaimana perasaan orang lain. Intinya seperti itu. Belum lagi ditambah lagi nanti mungkin ada perasaan kebencian, perasaan yang masuk kita, terus ada merasa terhina atau cacian tadi dan yang terus berkembang, ya itu akhirnya muncullah akhirnya perasaan hina, perasaan sakit hati, akhirnya muncul fitnah, muncul kata-kata kasar, muncul kata-kata yang gelap gulita, jadi yang dilihat hanya kejelekan-kejelekannya saja. Kita tidak tahu di balik itu sebenarnya ada masalah apa, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan. Ya, kita hanya bisa melihat kesalahan dan keburukan orang lain. Ya, ini sangat berbahaya sekali teman-teman sekalian. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Tentu ini sangat berbahaya. Karena itu, mari kita perlahan-lahan. Kalau itu yang terjadi, kita hanya gelap mata, kita akhirnya lupa kita memandang orang lain. Bahwa di orang lain tadi ada kebaikan-kebaikan. Bahkan kepada orang yang baik pun, orang yang alim pun, kita akhirnya lupa. Karena yang kita ingat hanya kejelekan-kejelekannya, ya. Maka ini hati-hati sekali di dalam mengelola diri kita, ya. Karena setiap orang, apalagi orang yang alim, juga itu ada orang kebaikan-kebaikannya. Artinya apa, teman-teman sekalian? Ada kebaikan yang mestinya tentunya pernah yang dilakukannya dan ada pula keburukan yang pernah dilakukannya. Tapi ketika kita itu sudah dibutakan, benci, sakit hati di dalam diri kita, maka kebajikan tadi, kebaikan tadi rasanya tidak ada semua. Karena yang di apa itu rasanya muncul dengan curiga, keburukan, dan apalagi nanti perasaan yang tidak nyaman, tidak enak. Akhirnya apapun yang disampaikan rasanya tidak sesuai. Yang muncul hanya cacian, hinaan, sakit hati, atau laknat. Ini ya. Maka Rasulullah SAW juga melarang, pernah bersabda, ya, pesan Rasulullah demikian. Janganlah kalian saling laknat melaknati dengan menggunakan atau ucapan melaknat Allah. Jangan pula dengan ucapan murka Allah. Dan jangan pula dengan ucapan masuk neraka. Itu ya, itu tidak boleh. Allah. Tidak boleh kata-kata dengan laknatan, dengan menyandingkan dengan nama Allah. Karena Allah itu maha baik, maha pemaaf, maha luas. Terus kita sandingkan dengan kejelekan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Walaupun kita tuh posisinya memang terzalimi. Walaupun kita tuh posisinya memang dihina. Tapi kita tidak boleh. Kita tetap harus memaafkan. Di samping itu, kalau kita itu didolimi, sebenarnya kita itu memiliki peluang yang besar. Bagi orang yang terzalimi memiliki peluang amal yang besar yang tidak dimiliki oleh orang yang mendolimi kita. Peluang amal yang besar tadi apa? Yaitu memaafkan. Memaafkan meski belum diminta maaf. Memaafkan walaupun mereka tidak minta maaf. Walaupun mereka tidak minta maaf, kita maafkan. Ya. Menggunakan pendekatan seperti ini, maka posisi kita akan lebih unggul, lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang-peluang amal-amal kebaikan dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah bagi orang-orang yang terzalimi tadi sudah sangat mustajab. Ya, sangat-sangat mustajab, yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang disampaikan, yaitu barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga dan diangkat derajatnya
adalah ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi yang membakhilinya, dan menyambung silaturahmi pada orang yang memutuskannya. Luar biasa ini teman-teman sekalian ya. Karena siapa yang ingin dibangunkan rumah di surga, maka yang memaafkan dan menjalin silaturahmi. Teman-teman sekalian, maka di saat kiamat nanti ada pemanggil yang tugasnya, ini ada salah satu hadis juga ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW, di saat hari kiamat kelak ada pemanggil yang tugasnya menyeru, lalu ia berkata, di manakah para pemaaf yang memaafkan orang lain? Kemarilah menuju Tuhan kalian, ambillah pahala kalian, dan sudah menjadi hak kalian muslim. Jadi ambillah pahala kalian, sudah menjadi hak kalian, yang memaafkan Allah akan memasukkannya ke surga. Gitu ya. Jadi artinya sudah menjadi hak kalian itu amalnya orang lain yang menzalimi itu masuk kepada kita kalau kita memaafkan. Ya, kita tidak berbuat amal, tapi karena kita memaafkan tadi, akhirnya amal-amal yang menzalimi kita masuk kepada kita. Kita tentu kita memiliki banyak pilihan ketika kita dizalimi. Mengadukan kepada Allah dengan berdoa yang baik dan memberikan manfaat, memberikan maaf, semuanya berada di tangan kita, teman-teman sekalian. Maka yang terpenting adalah kita harus menghindari kata-kata kasar, cacian, hinaan, atau rasan-rasan, ya, yaitu sebelum kita berbicara kita juga harus renungkan, bisa jadi apa yang dikatakan itu benar, dan bisa jadi cacian itu memang itu bentuk kesalahan dari kita, dan kita tentunya harus mengevaluasi diri kita. Ini ada salah satu pesan juga dari Rasulullah SAW, bukanlah orang yang beriman karena sebab kesukaannya mencela orang lain, melaknat orang lain, berbuat keji dan berkata kotor. Ini ya, bukanlah mereka beriman bagi mereka yang suka mencela, berkata kotor. Semoga dari pesan-pesan tadi dan hadis-hadis yang disampaikan oleh pesan-pesan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis tadi menambah kekuatan kita, menambah kesabaran kita. Justru kalau kita dihina, dicaci maki, kita bersyukur. Karena di situ ada peluang pahala yang besar, doa yang mustajabah, dan kita juga ada peluang yaitu memaafkan, dan kita mendapatkan surga dari pintu surga, pintu pemaaf. Dan kita juga akan mendapatkan pahala-pahala dari orang yang mencela, mencaci maki, atau menzalimi kita. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesabaran ya Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa, doa kita, ajak orang tua kita, orang yang berbuat dolim kepada kita, kita maafkan, kita ikhlaskan, kita doakan yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Mudah-mudahan tercapai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وذلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه
إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم